kamu itu orangnya sibuk kamu. Ya, udah juga sih. Ya kan pulang berangkat petang pulang petang. Kamu. Hari ini kita lakukan coaching. Ya kan coaching itu saya memberikan edukasi ke Pak Mutadin. Yang pertama, tahu nggak standar pengemudi tahu nggak standar pengemudi Bilok? Bilok super. Pernah dengar nggak? Pernah. Jujur aja, pernah dengar nggak? Pernah dijelasin nggak? Belum. Saya jelasin. Ya. Pak Mutadin, hari ini saya akan menjelaskan nih standar pengemudi di Bilok, yaitu super. Sigap, unik, proaktif, etika, rapi. Ada 5. Ya. Sigap, baca. Cepat tanggap, cekatan dan proaktif serta berorientasi pada target yang telah ditentukan. Oke, mantap. Cepat tangkap, cekatan, proaktif, serta berorientasi pada target yang telah ditentukan. Jadi gini, kamu tadi itu karena sudah masuk ke Bilok itu dituntut jadi cepat tanggap, cekatan, dan berorientasi pada target. Sekarang saya tanya, targetnya Pak Mutadin itu apa sih? Targetnya apa? Sebagai driver di Bilok, target Pak Mutadin apa? Target di Bilok ya maksimalin pengiriman. Maksimalkan pengiriman. Jadi targetnya adalah pengiriman, ritase. Setuju nggak? Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab ya masalah di kendaraan, Pak. Apa? Seperti bawa kendaraan, kebersihannya, perawatan, banyak sih sebenarnya. Target utamanya? Target utamanya Target utama driver di sini adalah melakukan pengiriman. Tanggung jawab ya ini ya. Targetnya adalah mensukseskan pengiriman. Bener? Karena apa? Tanggung jawab dan target sama atau beda? tanggung jawab kok beda sama target. Nah, beda ya. Kalau tanggung jawab apa? Karena Bapak punya hak. Haknya apa? Gaji. Bener nggak? Maaf nih, kita ngomong hal sensitif ya. Tanggung jawabnya Bapak di sini melakukan pengiriman dan ada tanggung jawab, ada hak yang diberikan. Bila target, bila mana Bapak menyelesaikan pengiriman 100% dengan target yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan, otomatis Bapak mendapatkan yang tambahan di luar gaji. Setuju ya? Oke ya? Pahami dulu nih ya. Jadi target dan tanggung jawab itu berbeda. Unik. Baca Pak Mo. Menjalankan tugas secara spesial dan mengemudi defensif serta berorientasi pada keselamatan. Oke. Cepat menjalankan tugas secara spesial dan mengemudi defensif serta berorientasi pada keselamatan. Sampai juga. Maka saya kadang-kadang tangan ini. Dan ini bulan ini kan belum pada ditandatangan. Makanya kan saya beresin dulu. Jadi gini ya Pak ya. Jadi sigap unik ini ada tugas secara spesial dan mengemudi berorientasi pada keselamatan defensif. Kenapa? Unik ini yang pertama, Bapak itu dapat dari sini produknya kotak. Sampai customer harus kotak. Kalau misalkan dari sini kotak masuk buk kotak, habis itu Bapak ugal-ugalan di jalan, produknya jatuh aja. Customer nggak mau terima. Nah, dibalikin. Makanya di sini Pak Mutadin itu disuruh menjalankan tugasnya secara spesial. Defensive driving yaitu mengutamakan keselamatan. Paham ya? Lanjut, produktif. Produktivitas dan etos kerja tinggi serta berorientasi pada kualitas hasil. Oke. Produktivitas dan etos kerja tinggi serta berorientasi pada kualitas dan hasil. Jadi gini, Pak Mutadin pernah standby? Nah,
ada baik-baiknya dia. Kalau standby kamu tadi di sini itu ngapain? Gocing. Attitude. Pengurus lo. Ngapain kalau di sini? Kenapa? Kalau lagi standby kamu tadi tuh ngapain? Ya paling bersih-bersih Pak. Bersih mobil. Ada hasilnya nggak? Ada. Nah, mobil jadi Jadi bersih, kinclong, enak dilihatnya. Iya. Nah itulah yang dipaksakan oleh Pak Bilok ini. Jadi biar apa? Biar unit-unitnya Bapak di sini itu bersih, nyaman, gitu ya. Oh, ya, paham ya? Ini OPC juga nih guys. Ya, paham ya Pak ya? Oke, lanjut. Etika. Ketika ada salam sapa, pertama-tama sopan santun dan memiliki integritas serta berorientasi pada kepuasan pelanggan. Oke, jadi etika adalah intinya Pak, etika itu kan sopan santun. Sopan santun. Bener nggak sih Pak? Ya, Nah, contoh Pak Mutadin sopan santun sama pihak customer. Nah, itu udah kewajiban Bapak. udah harus Iya. Setelah itu sama siapa lagi beretikanya? ya baik, ramah. Sama siapa lagi maksudnya? Kenapa? Sama siapa lagi? Ya sama pimpinan. Pimpinan. Terus nah, itu Pak penting. Udah kelar pet. Istilahnya sesama rekan kerja pun harus. Contoh nih Bapak sama helper, Di TPU ya kan? Iya. Ya harus saling menghormati. Jangan mentang-mentang Bapak supir, katakan drivernya, Ya, situ kan cuma connect, jangan. Karena bagi saya sih sama aja. nah istilahnya adab Sama-sama lah ya. kerja. Sama-sama kerja. Sip, itu yang saya suka. Sama Miki Haji. Oke, lanjut ke rapi. Apa tuh Pak? Berpenampilan bersih dan rapi. Berpenampilan bersih dan administrasi serta berorientasi pada nilai tambah bagi pelanggan. Oke. Jadi rapi ini gini, berpenampilan bersih. Bapak penampilannya rapi, ya kan? Bajunya bagus. Bajunya punya berapa? Ada tiga. 3. Yang paling jelek ini. 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 Mulai dari satu yang Kan bagus. dua solar beda Kasih terakhir itu yang bapak. Ah, kenapa nggak dipakai? Udah masa dipakai terus kan baru kayak kemarin. Oke. Ada yang satu lagi bagus nggak? Ya lumayan. Masih lumayan bagus. Kenapa itu yang nggak dipakai? Masa itu semua terus. Oke, jadi ganti-ganti ya. Iya, ganti-ganti. Oke lah. Jadi saya minta tolong biar penampilannya Kalau rapi. bisa mah ada lagi mah. Yang ini saya ganti, yang jelek saya nggak pakai lagi. 105.500. Kalau ada ya. Iya. Oke. Jadi di sini kita dituntut rapi Pak. Siap. Rapi dalam penampilannya, Enggak, Pak. kebersihannya. Belum dirapi ini. Nah, terus saya baru mau ngomong ya. Jadi Sana sih kenapa itu? Kenapa begitu? Karena gini Pak. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Isi Pak, gitu. Karena gini. Attitude-nya. Dalam dari penampilan, misalkan nih kamu tadi nih penampilannya berantakan, Bapak jangan Mbak. customer mau nggak? nggak yakin nggak ya. Nah, kurang yakin. Ah bener ini dari Bilok, bener nggak? Iya. Dan yang mereka tahu jadinya, oh driver Bilok pakai baju pada berantakan semua nih, ya nggak? Jelek jadinya, ya. Oke, setelah itu administrasi. Administrasi laporan. Nah, administrasi lebih ke laporan. Laporannya itu dirapiin gitu ya. Setelah itu apa namanya Pak? Puasa. Panggilan puasa kan? Oke. Belum dia nggak jadi benar. Minta isi. Jangan sampai ada yang keselip. Nah, jadi laporan-laporan itu tuh harus dirapiin Pak. Sesuai dengan kebutuhan dari pengurus. Ya. Oke ya. Paham ya? Oke bos. Setelah itu bukan cuma administrasi sebenarnya. Kiriman pun harus rapi. Harus. Gimana contohnya? Contoh ada KU atau BA, ya kan? Harus diberesin, Lepas satu ki solar ki. ya. Iya. Jangan mentang-mentang istilahnya ada KU ada ini nggak diurus,
itu nanti jatuhnya kemana? Ke bapak-bapak juga. Belum. Penilaian kerja. Betul. Paham ya? Bos. Oke, lanjut. Udah masuk SD-nya. Di sini ada Rapi, kita sudah kenal ya, super ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Serius? Daripada saya yang tanya. Berapa Ki? Tangan dulu. Hah? Setengah. Ya, kesini sekalian ya kantor. Assalamualaikum. Oke, lanjut. 5R udah tahu. Ya. Kita ke safety driving. Di situ tertulis safety driving, belakangnya ada 5 langkah defensive driving. Oke. Benar? Betul. Sebelum kita melanjutkan, Bapak tahu nggak nih perbedaan dari safety driving dan defensive driving? Safety Driving dan defensive driving, tahu nggak? Kira-kira. driving pengendara, Safety driving, tahu nggak? keselamatan pengendara. Oke, defensive driving. Untuk ini Pak, saya jaga jarak itu kan, apa namanya? Lupa lagi saya. Oke, saya jelasin ya. Defensif. Jadi gini, safety driving dan defensive driving itu pada intinya adalah sama, yaitu mementingkan keselamatan berkendara, ya kan? Entah itu pengendara maupun pengguna jalan yang lain. Itu safety dan defensive driving. Safety ya. Tujuannya sama. Cuman perbedaannya, kalau safety driving itu lebih ke driver, Pengendara ya. teknik bang, teknik berkendaranya. Contohnya gimana Pak? Pak Mutadin mau naik, ya kan, mau keluar dari sini, pakai sabuk pengaman. Itu adalah teknik pengendara. Ya. Habis itu yang kedua, pas lagi jalanan turunan, katakan, biar selamat, biar aman gimana, kurangi kecepatan. Itu adalah tekniknya dari pengendara. Karena setiap pengendara itu mempunyai teknik atau skill sendiri-sendiri. Setuju nggak? Contoh nih, Pak Mutadin pakai sabuk pengamanan. Ya nggak? Nggak semua driver itu menggunakan sabuk. Bener nggak sih? Berarti kan Pak Mutadin Terdinin aja toh. lebih ke Tambah. drivernya atau sebelah Mutadin atau Besok connector. itu Ya. berapa Lebih ke diri sendiri. tambah aja. Nah, defensive driving itu lebih ke Berapa toko? Oh, sih pala lu nggak? apa? Tambah tahu. Nggak usah ini aja udah. Lebih ke apa? Pengendara kan. Kalau defensive driving itu lebih ke antisipasinya. Contoh antisipasinya gimana sih? Jaga kecepatan, ya kan? Jaga jarak. Nah, di sini ada 5 langkah dasar defensive driving. Yang pertama apa Pak? Pahami dinamika kendaraan, Pahami dinamika kendaraan. jaga jarak aman. Yang pertama dulu kita bahas. Defensive driving. Defensive driving itu, Bentar lagi dicek nih resep. defensive driving itu Akhirnya berapa toh? ada yang namanya dinamika kendaraan. Apa sih Pak? Paham nggak dinamika kendaraan itu? Berbagai macam Apa? Berbagai macam. dinamika, 20, 89, 99 ya? macam-macam ya. Macam-macam gimana? 20, 89, 99. Apa coba? 108. Tahu nggak? Dinamika. Dinamika kendaraan. Tahu Pak. Oke. Dinamika kendaraan adalah Kalau ngomong engkel di Bapak harus memahami yang namanya dimensi kendaraan. Oh, kalau jepur. Bener nggak? Kenapa harus memahami dimensi? kalau nggak ada muatan. Pernah bawa double? Pernah. Ukurannya beda sama yang ke. Beda. Jadi Bapak itu untuk memahami dimensi kendaraannya. CC-nya beda apa sama? Beda. Beda. Nah, jadi pahami dinamika kendaraan itu Bapak harus paham nih, kendaraan ini seperti apa. Bannya beda apa sama? Beda kan? Nah, dari situ harus paham. Ya. Jadi intinya adalah Ya aku jaga rasio ya. harus paham dulu mengenai
Bre, rasionya tugas-tugas Bre, kasih itu. ini, Bre. Oke ya. Iya. Oke, apaan? Gue lagi ingin Allah Akbar bentar deh. Rasio dia itu kamu tadi. Lanjut. Tadi gocap. Hah? Tadi gocap. Beda ada potongannya kalau nggak ada gua. Banyakan PP. Jaga jarak aman. Sialan. Jaga jarak aman. Kan beda Jarak capeknya. aman mengemudi. Bapak biasanya bawa mobil tuh berapa kecepatan? Paling Paling di bawah setengah. kalau standar biasa 60 Standar 60. Dalam atau luar kota? di dalam. Dalam kota 60. Enggak di kan kita ini aja, enggak ke daerah kota Jakarta. 60 itu di dalam kota atau di tol maksudnya? Kan 80 Pak. Hah? 80 Kalau di tol. Iya. Kalau di dalam kota berapa? 60. 60, yakin. Bukan 50. Bisa 50 kan dengan situasi. Nah, Kan kalau lagi kalau di dalam kota batas kecepatan maksimalnya berapa? Dari 40 mah. ya 50 Dari 40 mah. dalam kota. Dalam kota. Dia tahu. 60 Itu ngepot-ngepot. 60 50. Aturan dari Disu berapa? Tahu nggak? 60 ya. 60 kan Yakin? yakin. Ya. Bawa HP. Enggak usah HP. Biar nanti Biar enak nih, dikasih ya. si Reji ya. Kecepatan maksimal Reji buat pengajuan. dalam kota. Sekalian Pak Mutadi juga ajarin juga tuh pengajuannya biar kalau ada apa-apa diajuin. Jangan sampai nanti apa mobilnya kendala, storing, IPA ya? Ya. Vertify-nya itu jangan diajuin. Nih. Bisa baca nggak? Anjir, pokoknya coba udah tekuk lu. 80. Jalan antar kota maksimal 80 antar kota. Ini jalan tol. Itu kan di jalan Nah, tol. iya, makanya dibaca dulu. Kecepatan berkendara untuk jalan di kawasan perkotaan. Ini yang sering Bapak, Gu. Oh iya 50. Berapa? 50. Hah? Iya. Cengar-cengir. Iya. Iya. Berapa? 50. 50. Paham? Paham. Berkendara jalan di kawasan pemukiman maksimal berapa? 30. Aturan yang bikin siapa? Di sub Ada undang-undangnya nggak? ada. Pasalnya berapa tahu nggak? Enggak tahu. Nah. Ntar saya jelasin pasalnya sekalian. Penipuan. Ada 318 tuh ada. SD. Ya. Jadi 50 ya dalam. ya, itu semua ada aturannya, Pak. Paling tinggi dalam antar kota 80. Dalam kota itu maksud saya antar kota itu lewat tol atau jalan raya yang benar-benar yang buat antar kota itu 80. Bebas hambatan. Nah, paling tinggi kecepatan dari kawasan perkotaan itu 50. Ya. Untuk pemukiman kayak gimana Pak Harin? Di perumahan-perumahan biasanya kampung lah ya. Kampungnya enggak nyampe segitu. Nah, itu kan itu tulisannya maksimal, ya kan? Itu paling tinggi. Nah, paling tinggi berarti bener-bener 30 udah nggak boleh lebih. Kalau lagi sepi. Iya, ya kan? Sama di jalan kota-kota kayak gini nih. Rawalumbu, Bekasi 50 itu maksimal. Kalau misalkan Bapak melebihi itu dan tahu-tahu ditilang di sub, itu ada pasalnya. Pasal berapa? Pasal 4 ayat 3 Kementerian Perhubungan. Nah, oke ya. Nih saya kasih tahu biar apa? Biar Bapak besok kalau ketilang tahu pasalnya, jadi nggak bohongin. Oke? Oke. Kalau di sana punya catatan, Pak. Takut lupa. Wah itu mah Pak. Kalau pasal-pasal mah banyak Pak. Ntar kalau saya ngopi bisa satu kitab itu. Pasal karet kan mana tahu. Kalau pasal karet mah selip bawah Pak biasanya Pak. 50.000. Apa? Oke ya. Emang nggak bisa langsung disuit muatan? Lanjut. Jaga jarak aman. Mobil nggak bisa disuit. Mobil besok pakai 50 km. Jaga jarak amannya berapa? Maksudnya 20 muatannya belum naik. Kalau 60 berapa? 40. Yang sering Bapak lakukan jaga jarak amannya berapa? gimana Pak Jul? Kalau lagi jalan biasa paling sekitar 5-10 meter. Salah nggak? Hah? Ada pasalnya juga itu. Ada ya? Ada. Yaudah, Budang bilang di situ mobilnya. Nih, saya ambil contoh. Dari Vimbo Bapak sering dirubah nanti. mungkin sering lihat kalau pas lagi habis ada kecelakaan di jalan. Di Muang Ada garis putih. Batas.
Ada ngurung plot. ada kecelakaan di jalan ada garis putih. Terus aja sih Kalau salah ban dikit. bekas ban biasanya dicoret tuh kotak begini, Kenapa? ya nggak, tapak ban. Realisasi aja. Itu dari titik situ sampai titik kecelakaan itu di meter. Pernah nggak lihat polisi lagi ngukur jalan? Iya itu. Kenapa? Itu untuk mengetahui bukan kecepatan, jaga jarak. Beli pakai Polisi itu sebenarnya tidak memikirkan kecepatannya, jarak. Contoh, saya gambarkan. Saya ambil contoh. Bapak ada mobil di sini. Ini contoh nih ya, bukan bapak dah, yang lain. Makan di sini. Ini pengereman di sini. Nah, di garis putih nih begini biasanya. Set, set. Bener nggak? Terus di sini nih biasanya disilang nih. Kalau ada korban berjatuhan dicoret kalau kebulat gitu. Polisi biasanya hanya mengecek dari sini menuju ke titik pengereman. Contoh pengereman, wah ini jaraknya cuma 2 meter Pendingan. dari titik pengereman. Senin. Salah nggak pengemudi yang Titipin aja mau langsung. pengereman ini? Salah. Nggak lupa. Kenapa? Jaraknya cuma 2 meter. Saya tanya, emang 2 meter di sini ada? Nggak ada, minimal 15 meter, Kecepatannya 30 30 km kenceng apa lambat? lambat. Makanya polisi itu pasti melakukan pengereman ini. Wah ini salah, orang dia jaraknya cuma 2 meter. Kenapa? Karena pas lagi ngerem mendadak seperti ini, berarti kan itu rem diinjak banget. Ban selip, timbullah bekas rem selip, bener ya? Sampai sini, di sini kejadian nih, ya nggak? Wah berarti ini kenceng, di sini parah katakan. Diambil Pak Jo. Oh berarti ini kenceng banget. Kalau nggak parah kan paling cuma gitu doang. Roti Bener nggak? mana itu yang Paham ya? si Maiko? Itu ada apa? Ada undang-undangnya. Kalau misalkan udah reka adegan, bapak bisa kena. Iya Mangga 2. Contoh, ini ada cerita teman kita sendiri. Copet pernah kena kan? Kenapa dia nggak bersalah? Nggak bisa diajak pengadilan karena tidak adanya bukti dan kecepatan. Paham ya? Jadi bila mana bapak lari 50, seenggaknya jaga jaraknya 25. Jauh pak, wah gila itu 5 mobil double pak. Bener nggak? Katakan satu double itu 5 meter. Pak 5 pak, jauh banget. Lebih baik kita antisipasi. Karena apa? Di sini tertulisnya nih, ini zona melihat. Ini contoh kaca mobil dashboard bapak nih. Kaca bapak nih, ini kaca mobil bapak nih. Di sini ada pengerem mendadak. Bapak otomatis zona analisa kan. Zona analisa itu apa? Bapak ngelihat kanan, ancer-ancer, ancang-ancang nih, ya kan? Saya mau kanan apa mau ke kiri nih? Apa mau lempeng aja nih ya? Lempeng kayaknya nyampe enggak ya? Bener nggak? Katakan, wah kanan kosong nih, hajar kanan, kiri kosong, hajar kiri, bener nggak? Pas lagi menganalisa, masuklah zona reaksi. Zona reaksi pak, keputusan yang bapak ambil pada saat zona analis. Kalau misalkan cuma 15 meter atau 5 meter, saya yakin yang pertama pasti bapak panik. Posisi panik, jatuhnya apa? Allah alam lah. 84.000. Rem diinjak, persneling diturunin semua, handrem diangkat, tapi kan tetap nyelonong. Bener nggak? Paham ya? Jadi pahami dulu. Oke, lanjut. Selalu awasi kondisi sekitar. Nah, baca pelan-pelan. Pengguna kendaraan harus mengarahkan pengendaranya jauh ke depan supaya bisa mengkalkulasi kecepatan dan jarak aman. Pandang jauh pun bisa membuat kita memetakan kondisi jalanan yang dihadapi sehingga kita menjadi lebih antisipatif. Oke. Paham nggak itu? Jadi kenapa driver itu disuruh mengawasi area sekitar? Intinya aja. Intinya Ya. Intinya kita persingkat aja ya. Intinya adalah biar bapak driver di sini bisa mengantisipasi hal-hal yang ada di sekitar atau di depan. Oke ya? Paham ya Pak ya? ya. Jadi
misalkan rame ya bapak harus pelan-pelan, Ya, misalkan sepi ya bapak harus istilahnya nggak usah kenceng-kenceng, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru ya. Coba lebih Lanjut. lebihin lagi dikit. Waspadai area Pakai blind spot. PPN sama Apa itu blind spot? PPN 2000. Sering saya spot titik di mana kondisi sekitar kendaraan sendiri atau kendaraan lain tak terpantau jangkauan mata dan kaca spion. oke, berarti blind spot ini adalah titik buta yang tidak terlihat oleh driver, yang tidak terjangkau oleh spion. Iya. Contohnya di mana aja? Tahu nggak? Iya, gitu ada. Ya mobil-mobil gede itu pak. Tadi desa klakson. Tahu nggak? Titik-titiknya tahu nggak? Sebelah kiri kanan belakang, Oke, kiri, kanan, belakang, depan Belum klasik. masuk nggak? depan enggak lah. Masuk pak. Kan blind spotnya ini cuma Serius, depan bapak bisa lihat. iya maksudnya tetapi ya sih lihat makanya kan kita situasinya kan yang nggak kelihatan, Depan kelihatan nggak? depan kelihatan. Kalau ada mobil gede sih nggak kelihatan juga. Nah, jadi depan itu nggak usah mobil gede dah. Misalkan nih bapak lagi di mobil, atau saya nongkrong aja tuh di apa dengan Mohon. nopol, nopol Kelihatan. nggak kelihatan kan? Iya, Bener nggak? iya. Saya lagi duduk aja di situ ngopi. Biasanya kan driver para nongkrong, mobil berhenti nih, senderan di bumper, iya nggak? Oke ya. Jadi istilahnya harus paham dulu. Bapak kan emote nih, Iya. semisalkan lagi di outlet, ternyata ada driver, ada outlet yang mampet lah istilahnya ya. Terus bapak dipaksa untuk parkir. Nah, setidaknya sebelum bapak melakukan apa namanya keluar dari parkir lah ya, lakukan pengecekan dulu. Keneknya disuruh ngecek dulu, mas pak tolong dong cekin belakang atau samping kanan kiri. Oke ya, paham? Oke, kalau udah paham lanjut, hindari distraksi. Sebaliknya Distraksi atau gangguan saat mengemudi bisa berbentuk undangan telepon genggam, makan dan minum, ngobrol, mengganti saluran radio, ngecek peta sampai ngantuk dan mabuk. Ini keamanan teknik juga bakal meningkatkan konsumsi bahan bakar kendaraan oke, 3%. saya tanya sama bapak, menurut bapak apa sih distraksi? Distraksi Intinya intinya saya Ya. kemarin ya. biar ingat aja, biar jangan sampai teledor di kendaraan. Oh iya, info. oke. Jadi distraksi Wah, intinya jangan teledor. Ya, hati-hati. berarti oh jual. Distraksi Dua itu sebenarnya hal-hal yang mengganggu fokus bapak dalam berkendara. Oh, iya iya. Ya bener, nggak teledor. Kita harus fokus nih, lihatnya ke depan. Hal-hal yang mengganggu apa aja? Contoh, ngobrol sama bumper. Ngobrolin apa kayak biasanya? Kalau cuman nanti kalau sampai sana kita makan Indomie lah, makan apa? Kan cuma sebentar. Romangun. Nggak manjang. Oh. Tapi kalau misalkan kita ngomongin bola itu biasanya manjang, bener nggak? Oke ya. Nah, setelah itu hindari distraksi dan paham marka. Saya mau tanya, tahu nggak marka jalan? Tahu pak, Apa beda marka jalan dengan rambu-rambu? marka jalan ya garis, rambu mah rambu pak, rambu-rambu kayak ada tanda parkir gitu Gunanya rambu-rambu? ya, buat peringatan kita. Nah, itulah yang saya maksud. Rambu-rambu adalah peringatan yang mengingatkan kita. Kalau misalkan marka, Marka itu kan biar kita bisa jaga jarak pak, jaga jarak dengan dengan pengendara lain, yakin. sama garis pembatas. Oke. Jadi marka itu lebih ke batas yang mengatur para driver. Contoh, di situ ada gambar. Coba cek. Tinggal dibuka aplikasinya. Bener nggak? Di sini ada gambar garis putus-putus, yang artinya, Kalau di aplikasi belum yang artinya pengemudi dipersilakan mendahului atau pindah jalur dari jalur 1 atau jalur 2. Dua. Sekarang ada jalur
ganda atau kombinasi. Loh, apa Om? Artinya apa? Oke. Enggak ada. Belum ngerti. Kalau jalur ganda atau jalur seperti ini, jadi yang misalkan bapak ini garis pertama nih dari jalur satu nih, Satu. ini jalur 2 nih, bapak dilarang nih masuk sini, dari jalur 2 masuk jalur Satu. 1 dipersilahkan. Ini jalur 1 nih contoh nih, jalur 2 masuk jalur 1 silahkan, tapi dari jalur 1 tidak diperbolehkan keluar ke jalur 2 Padahal si Gede karena garis tanpa putus-putus yang ada di jalur sah. gua cek Paham ya? agak ke data. Ini sering terlihat juga di area-area ramai, pasar, sekolah. Terima aja Ril gitu. Yang kedua, garis tanpa putus-putus. Artinya Mana, Man? garis tanpa putus-putus artinya apa? Dilarang melintas, Dilarang melintas atau dilarang mendahului. Nah, jadi sering terlihatnya di mana dah? Sulap lu. Lu taruh di mana tadi, Man? Jembatan, sering lihat nggak? Coba di luar tadi Pak itu. Di belok Batong. Tadi kan dia jalur belokan, Tikungan ya, tikungan. tikungan. Nah, di toilet. sering lihat nggak? Iya. Nah, di situ. Paham ya? Oke Pak Mo, sekarang udah saya sampaikan semua defensive driving, support driving. Ada pertanyaan kah? Oh, parah lu, Mam lo. Udah nuduh-nuduh lu. Wah. Nggak ada. Yakin? Alamat udah panjang udah ini mau di sini. Aman? Ya mudah-mudahan aman Pak. Oke, saya minta tolong nih yang saya sampaikan pada hari ini. Tolong Dijaga. dijalankan. Kenapa dijaga, Pak? Ya. Ya, Takutnya lupa Pak. ya, tolong dijalankan. Ya. Ingat nggak yang saya sampaikan tadi? Mudah-mudahan Pak. Kalau begitu dinamika kendaraan itu apa? Dinamika. Tadi kan udah disampaikan sama saya. Iya, lupa lagi deh. Apa coba dinamika kendaraan? Itu macam-macam di jalan. Oh, macam-macam. Dinamika kendaraan. Ukuran atau dimensi Dimensi kendaraan. kendaraan. Nah, itu paham ya? Ya, ya. Dimensi. Distraksi apa tuh? Itu yang enggak ya enggak boleh ya, mengganggu konsentrasi. Kudu di coaching juga. Menjaga konsen. Konsentrasi biar Ah, fokus. sip. Oke deh Pak Mo, berarti udah pada paham, Pak Mo udah paham. Saya minta tolong dijaga, ya, dijalankan, diterapkan. Paham Pak Mo? Insya Allah Mas. Oke Pak Mo. Untuk saat ini kita selesai coaching. Terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat buat Pak Mo. Ya. Selamat bertugas. Assalamualaikum.